المؤسسة العالية الحكومية له أو نائبه عليه فليتفضل مشكورا. Sambutan kedua oleh Bapak Pengurus Komite Madrasah Aliyah Negeri Luwu kepada Bapak Insinyur Khairuddin Jafar MM dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Kemenak Kabupaten Luwu, Humas Kemenak Kabupaten Luwu, yang mewakili Kawat Kecamatan Suni, Pak Camat atau yang mewakili yang saya hormati Bapak Kepala Desa Lempopati, Ibu Madrasah Aliyah Negeri Suli, Madrasah Mansur Manluwu. Ya, terbiasa saya mengucapkan Madrasah Aliyah Negeri Suli karena sejak berdirinya ini sekolah tidak pernah terputus komite sampai sekarang. Yang terganti nama menjadi Madrasah Negeri Luwu beserta rekan-rekan Dewan Guru serta hadirin undangan orang tua siswa, anak-anakku siswa kelas 12 yang akan lepas tamat pada hari ini yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrahli wassirli sulul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur senantiasa kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah sempatlah kita diberikan kekuatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita secara bersama-sama hadir di bawah tenda ini dalam rangka mengikuti acara anak kita lepas tamat kelas 12 yang insya Allah mudah-mudahan saja bisa melanjutkan tadinya di mana dia mendaftar dan diterima di sana insya Allah, amin. Selawat dan taslim tak lupa kita kembalikan kepada Allah Subhanahu, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menuntun kita untuk belajar, karena pertama sekali ilmu diajarkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Gua Hira oleh malaikat Jibril yang datang mengajarkan, bacalah 3 kali berturut-turut, ikra, ikra, ikra. Itulah barangkali ilmu yang pertama telah turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga saja kita semua yang hadir di sini menjadi pengikutnya yang setia, mengikuti jejak dan langkah beliau, sehingga insya Allah kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala secara bersama-sama. Sekali lagi, amin ya rabbal alamin. Hadirin undangan serta anak-anakku sekalian, Dewan Guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Setelah Ibu Kepala Sekolah tadi memberikan sambutan, memberikan motivasi terhadap anak-anak kita bahwa pada hari ini banyak 81 orang siswa-siswi, tentu semuanya ini mempunyai ilusi untuk bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi di atas. Tentu harapan anak sekalian yang didukung oleh orang tua siswa. Dari Mansuri menyampaikan kepada anakku sekalian bahwa kesuksesan itu adalah ditunjang oleh motivasi terhadap kita sendiri, bagaimana nawaitu yang ada dalam diri kita untuk bisa melanjutkan pendidikan, sekaligus didukung oleh orang tua siswa. Karena orang tua siswa itu adalah kunci berhasilnya kita dalam menuntut ilmu. Mengapa saya katakan demikian? Saya sudah buktikan anak-anak yang tidak patuh terhadap orang tua alias durhaka jauh sekali untuk bisa mendapatkan kesuksesan. Yang kedua, anak-anak yang tidak pernah sopan menghargai guru-guru, nonsen, jauh dari keberhasilan. Oleh sebab itu, hargailah orang tua kita, hargailah guru kita yang telah menanamkan secuil ilmu di dalam pikiran kita. Semoga ilmu yang kita dapatkan di Madrasah Aliyah Negeri Suli ini bisa kita tambah kembali pada jenjang pendidikan yang lebih besar, yang lebih tinggi, sehingga mungkin ada di antara kita yang hadir di sini anak-anak sekalian, ada nanti yang mungkin bisa menjadi bupati, bisa menjadi anggota DPR, bisa menjadi camat, bahkan mungkin lebih di atas lagi, staf anggota DPR misalnya tingkat pusat. Apa yang membawa kita seperti ini adalah dorongan dan motivasi anak-anak sekalian untuk belajar dan belajar. Di samping patuh terhadap orang tua, karena orang tua itu adalah kunci keberhasilannya kita semua. Ridatullah wa ridatul walidain, ridanya Allah tergantung ridanya orang tua. Jadi jangan sama sekali anak-anakku sekalian ada yang durhaka terhadap orang tua. Kalau perlu setiap mau berangkat kuliah, mohon doa restu mama, bapak, doakan saya semoga saya berhasil di tempat kuliah. Saya dijauhkan dari orang-orang jahat, minal qaumid dzalimin. Jauhkan dari orang-orang yang jahat. Jadi anakku sekalian, berbanggalah kita semua. 3 tahun kita berjalan, tentu sudah banyak pengalaman-pengalaman ilmu yang kita dapatkan di sini. Karena dasar ilmu pengetahuan itu adalah dari Aliyah, dari SMA untuk menuju ke jenjang yang lebih di atas. Mengapa saya katakan dasar itu? Karena pelajaran yang didapatkan di Aliyah dan pelajaran yang didapatkan di SMA itu sudah ada menjadi rumusan, tinggal dikembangkan pada tingkat-tingkat di atas. Di tingkat SMA, S1 sudah dipelajari rumus-rumus, perguruan tinggi juga dipelajari seperti itu. Saya lewati sampai pasca sarjana, bahkan sudah yang terbaik pasca, saya sudah lewati. Dasar pelajaran yang ada itu dari SMA. Di situ kita pelajari tentang bagaimana membawa diri kita ke dalam keyakinan kita. Kalau sudah tingkat di atas, ya tinggal kita poles-poles saja rumus-rumus, hadis-hadis Alkitab. Tapi sekedar pengalaman buat anak-anakku sekalian. Bagi diri saya, pada saat saya kuliah kemarin, sebelum saya buka mata pelajaran yang lain, saya tempatkan Al-Quran di atas daripada pelajaran-pelajaran yang lain. Artinya, semua disiplin ilmu yang ada itu ada di dalam Al-Quran. Tidak ada keraguan-keraguan di dalamnya.
Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sebelum kita membuka pelajaran baca doa, buka satu dua ayat, insya Allah Allah akan membukakan kecerdasan berpikir kita melalui kitab-kitab. Itu pengalaman saya. Selesai teknik, kemudian pasca sarjana, alhamdulillah dari 400 mahasiswa pasca sempat dapat wisuda yang terbaik dari semua jurusan. Apa yang saya lakukan hanya itu. Kemudian percaya pada diri kita sendiri bahwa saya akan berhasil dan saya tidak akan tergoda dengan isu-isu manapun. Kalau kita selalu membuka Al-Quran, pelajaran Al-Quran itu adalah as-sifa'u wa obat hati. La tusi' quluban hablana dari Allah. Saya tamatkan anak saya di sini. Saya punya anak ada 7 orang. Sudah ada yang pasca, sudah ada yang saudara, dia doktor, menantu. Alhamdulillah. Karena dia rajin, dia patuh terhadap kita. Sujud berlutut di hadapan sebelum dia berangkat kuliah. Ayah, mama doakan. Kata hati, masuk di hati kita. Kita orang tua itu merestui anak-anak kita. Ridanya Allah tergantung ridanya orang tua. Anak kita setiap rapat-rapat komite yang ada, ibu-ibu orang tua siswa sudah kenal saya, tahu sekali. Ya, mantan dia tidak bupati. Tidak. Sekaligus pengurus komite sejak berdirinya sekolah ini yang digagas oleh mertua Pak Sudah kemarin langsung mendatangi saya membangun ini satu tempat terpending kemarin proses dan ada kesepakatan kita pemilik lahan pangko adat rumah kakak yang ada di sini itu kita hibahkan untuk bangunan sekolah. Alhamdulillah berdirilah sekolah ini dengan nawaitu semua keluarga. Ya. Nah, cuma kemarin itu ya pengurus komite kayaknya harusnya ada terlibat dari ya keluarga yang ada anak dan kesepakatan begitu kita hibahkan tanah. Itu tidak ada masalah. Siapapun yang bisa itu kita tidak ada masalah. Yang penting nawaitu kita. Kemudian anak-anakku sekalian, setelah masuk kemarin kita sempat rapat komite dengan orang tua siswa. Di dalam rapat kita bikin aturan-aturan sekolah. Bahkan ada beberapa poin. Siapa yang tidak hadir 1 hari, 2 hari, 3 hari disurati orang tua. Kalau kami dari pihak sekolah, mungkin ibu kepala sekolah merespon kepada kami bahwa ada anak yang seperti ini lagi disampaikan. Ya, mudah-mudahan saja tidak ada yang bermasalah anak-anak sekalian sebelum kita lepas, karena banyak sekali terkadang anak-anak sekolah yang dilewati sekolahnya. Saya selaku pengurus komite dibisik oleh kepala sekolah, kita kembalikan kepada orang tua siswa karena kita kemarin yang terima. Bagaimana proses pembelajaran selanjutnya bisa kita lanjutkan. Nah, kami di sekolah sudah melepaskan anak-anak kita dan saya sebagai pengurus komite mengembalikan kepada orang tua masing-masing anaknya untuk dibina dan mudah-mudahan bisa lanjut sekolah di perguruan tinggi yang ada di sana. Ya, seperti itu barangkali. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The last speech by Head of Luwu Regency Ministry of Religion or representing Times yours. Sambutan selanjutnya oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu atau yang mewakili kepada Bapak dengan hormat disilakan. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi 'allama bil qalam
allamal insana ma lam ya'lam. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Yang saya hormati Bapak Kepala Pemerintah Kecamatan Suli, yang saya hormati Ibu Kepala Madrasah Luwu, Madrasah Sanawiyah Luwu dan Madrasah Aliyah Luwu, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Lampu Peci, yang saya hormati Bapak Ketua Komite, yang saya hormati Ibu Pengawas Madrasah, yang saya hormati Bapak Humas Kantor Menteri Agama Kabupaten Luwu, yang saya hormati Bapak Ibu tenaga pendidik dan pendidikan Madrasah Aliyah Negeri Luwu yang sempat hadir pada hari ini, yang saya hormati Bapak Ibu para orang tua siswa, yang saya hormati para siswa-siswi yang hari ini melaksanakan kegiatan lepas tamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin menyampaikan salam dari Bapak Kepala Kantor Kabupaten Luwu. Bertepatan pada tanggal 29 kemarin, beliau berangkat ke Makassar dalam rangka menghadiri kegiatan yang tidak bisa diwakili karena ada pejabat dari Makassar dan Jakarta. Kebetulan pejabat itu pejabat yang baru, yaitu Bapak Direktur KSKK, yang terkait dengan masa depan madrasah-madrasah di lingkungan agama. Demikian pula berkaitan dengan pengelolaan anggaran-anggaran yang ada di madrasah kita semua. Oleh karena itu, hari ini seharusnya dua acara yang beliau ikuti. Yang pertama adalah rakor Kepala Kantor Agama Kecamatan, bertempat rencananya ditempatkan di Kecamatan Buah. Kemudian kedua adalah acara bisa tamat di Mandu ini. Akan tetapi beliau diharapkan hadir pada rakor di tingkat kami, sehingga beliau menitipkan salam kepada kita semua. Semoga persembahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari ini kita masih diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hadir bersama-sama. Yang 3 tahun lalu diterima di madrasah ini, dididik, diajar oleh guru-guru kita. Hari ini mereka kita lepas secara bersama-sama. Semoga ilmu yang telah ditimpa oleh mereka, salam selawat kita kirimkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau utus Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam proses belajar mengajar, menuntut ilmu itu tidak ada ujungnya. Ilmu itu luas, maka banyak jalan ke Roma. Jalan ke Roma. Saya berangkat dari Tore ke sini, itu hanya nekat sekalian, hanya nekat. Hanya bawa uang 75.000. Hari demi hari saya kuliah. Saya juga tidak tinggal diam untuk mencari tambahan. Saya bekerja di pabrik terigu, pikul terigu. Kemudian setiap Sabtu itu saya ingat sekali,
Saya pergi jalan dari veteran, ada orang kerja bangun Santara Coro. Saya singgah di situ, saya minta bagaimana kalau saya bisa kerja di sini 1 hari. Alhamdulillah saya bekerja, saya dikasih waktu itu 10 rupiah tidak salah ya, 19. Pokoknya itu untuk sekarang tidak bisa memenuhi kebutuhan kita. Kenapa ini saya harus ceritakan kepada kita semua, orang tua semua, dan kepada anak kita semua? Artinya bahwa menuntut ilmu itu bukan saja hanya ditunjang dengan persoalan materi. Betapa banyak orang yang hidup bergelimang dengan materi dan menuntut ilmu, tetapi banyak yang tidak sukses. Tetapi betapa banyak juga orang hidup dalam suasana kesederhanaan, tetapi jauh lebih sukses. Itu artinya bahwa di sini perannya niat dan keinginan. Itu penting. Banyak jalan ke Roma, kata Hamka. Artinya bahwa selama masih ada pikiran kita itu masih jalan, tenaga kita bisa mampu, kaki kita bisa melangkah, mata kita bisa melihat ke depan, kemudian pikiran kita juga berjalan, maka tidak akan mengalami kesulitan. Kesulitan hanya sebuah perasaan. Ada yang sulit karena ekonomi, ada sulit dengan berbagai macam hal lainnya. Tetapi hiduplah seperti cerita seorang tukang beca. Dia tidur di tengah jalan, dia tutup itu becanya, kemudian dia tidur morok. Sementara ada orang kaya hidup, dia tidur sering bed, dia tidur dia. Besok itu saya harus bayar cicilan. Besok saya kirim uang anak saya di Makassar kuliah. Sementara bisnis saya sudah mulai merosot. Si orang kaya tadi keluar, tiba mobilnya. Dia sampai di depan tukang beca itu, dia lihat luar biasa tidurnya ini orang. Hanya di dalam beca, dia tidur. Sementara saya, itu artinya bos sekalian, kebahagiaan ini bukan terletak pada unsur materi saja, tetapi kebahagiaan itu juga terletak pada bagaimana perasaan yang kita rasakan. Jadi saudara, menuntut ilmu itu kalau kita hanya mengandalkan kemampuan orang tua, kemampuan materi orang tua, kemudian kita pergi Makassar, pergi di Jawa dan lain sebagainya, tanpa adanya perasaan, maka kemungkinan besar kita gagal. Kemungkinan besar kita akan gagal. Tetapi perpaduan perasaan dengan materi yang ada, maka insya Allah dua-duanya jalan. Itulah yang bisa mengantarkan kita menjadi orang yang sukses. Jadi kesuksesan seorang dalam menuntut ilmu itu bukan hanya ditimpa materi melimpah, tetapi juga ditimpa dengan perasaan yang aman, nyaman, dan tentram. Banyak orang yang sukses, tetapi berlahir dari bukan orang-orang yang kaya. Banyak anak yang sukses bukan lahir dari anak-anak orang tua pejabat. Banyak anak yang sukses bukan lahir dari hanya orang-orang kontraktor besar, tetapi banyak anak yang sukses juga lahir dari seorang petani, seorang nelayan, seorang pedagang di tengah pasar. Kalau sekalian, oleh karena hikmah menjadi seorang nelayan, hikmah menjadi seorang petani, hikmah menjadi seorang pedagang itu luar biasa. Luar biasa. Ketika orang tua meletakkan cangkulnya di sawah dengan niat ada hasilnya, saya akan kirim anak saya untuk ilmu. Tetapi kalau pejabat, dulu di meja tanda tangan ada untuk hidup. Habis kirim mana? Kita tidak tahu modelnya itu.
Apa ikhlas apa tidak? Atau ada syarat yang kita berikan? Setiap tanda tangan 1 amplop, isinya 100.000. Yang datang itu juga orang yang kurang duitnya, tapi dia paksa pinjam uang hanya mendapat sebuah tanda tangan. Setelah uang itu ke rumah, kasih istri, tiba-tiba telepon bunyi, "Pak, habis uangku." Nah, bilang mamanya, "Pak, itu hanya tahu, itu amplop tadi. Ini sesungguhnya sekalian tidak kita sadari. Kita tidak sadari itu sebenarnya merusak tatanan moral anak kita. Itu sesungguhnya merusak kehidupan anak kita ketika diperangi untuk ilmu. Dia menuntut ilmu itu, dia butuh, dia makan makanan yang halal. Dia menuntut ilmu itu, dia butuh apa yang dia belikan itu dengan uang yang halal. Dia menuntut ilmu, beli buku itu dengan uang yang halal. Kalau beli buku untuk belajar kemudian dapat dari uang yang tidak halal, maka buku itu tidak memberikan ilmu kepada anak pelajar tersebut. Karena itu kita orang tua jangan minder. Saya ini miskin, tahu tidak bisa. Jangan melihat itu anak kuliah di Makassar. Saya bilang iya tahu Pak. Karena bapaknya tahu itu pejabat, bapaknya itu pengusaha. Tetapi coba berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, bangun tengah malam bertahajud, berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah berikan aku jalan keluar. Anakku sekarang ilmu tapi tidak ada uangku. Ada jalan. Sekarang ya sekalian, kita pun anak pergi merantau belajar. Di perguruan tinggi itu banyak beasiswa. Namanya bidik misi itu. Beberapa tahun lalu, kebetulan kakak saya itu kepala biro administrasi keuangan di UIN. Pernah nelpon saya, tidak mau anakmu itu masuk bidik misi. Sebenarnya apa syaratnya? Foto rumahmu. Saya bilang, apa masalah ini? Saya punya rumah di samping kiri kanan ada mobil, ada motor. Ada motorku 4, ada mobilku 1. Di dalam rumah lagi ada lemari, ada kulkas, macam-macam di dalam. Ternyata untuk mendapatkan bidik misi Bapak sekalian hanya melihat kemampuan orang tua. Saya bilang saya tidak lagi akan kirim kata nanti datang orang dari UIN Makassar. Apa ini Pak kepala biro ini suruh suaranya orang berada pada sini. Nah, saya bilang dulu sama saya. Anak saya lagi telepon di UNEM. Ayah mau ke urus keterangan miskin di kantor desa. Kan satu di UIN satu di UNEM. Ayah mau ke urus miskin kantor desa. Temanku urus. Ada teman bapaknya wakil bupati urus dong juga. Saya bukan bupati di Luwu, di kabupaten lain. Dapat Tommy, dapat. Sedang masih ada orang yang lebih berhak mendapat itu. Takutnya saya kalau urus begitu datang rumah tadi, ada mobilnya, ada motornya, ada macam-macam rumahnya. Gimana juga? Tapi ada Tommy yang mengusahakan dirinya mati-matian. Yang penting bebas uang kuliahnya. Itu kata-kata yang sekalian. Sesuatu yang menjadi hak orang kemudian kita rampas, dan itu tidak akan berkah buat anak kita. Banyak inovasinya. Alhamdulillah hari ini kita lihat madrasah seperti ini. Terima kasih juga pada Bapak Ibu kepala guru, tenaga pendidikan di Madrasah Aliyah Luwu ini. Terima kasih karena Bapak Ibu telah mewujudkan sebuah kerjasama yang bagus, kekompakan, kebersamaan, sehingga bisa melahirkan sisa-sisa kita yang berprestasi. Saya coba berharap bahwa tanggung jawab membangun madrasah ini bukan hanya di pundak ibu kepala madrasah, tetapi tanggung jawab ini ada pada semua komponen, kepala madrasah, guru, pemerintah, ketua komite, dan masyarakat di dalam lingkungan madrasah ini. Kepada ibu kepala madrasah,
ke depan itu akan digagas namanya pendidikan inklusif. Kalau ada orang buta yang datang daftar di sini, ada orang yang cacat datang daftar di sini, tidak bisa kita tolak. Tidak bisa kita tolak. Kemarin saya lihat SK itu ada beberapa sudah masuk madrasah inklusif di Goa dan Mentaya, ada berapa. Oleh karena itu ke depan harus berpikir. Tiba-tiba tahun ini ada orang datang yang naik naik kursi roda, datang daftar di sini. Wah, tidak bisa belajar di sini. Bukan tempat mengisi RSPM kok. Tidak boleh. Harus terima di sini. Terima di sini kalau misalnya dia cacat, tidak bisa jalan pakai kursi roda, disiapkan di tempatnya jalan rodanya, kursi rodanya. Backing di dalam kelas 1, backing dia masih di sini. Itu barangkali yang mudah, tapi untuk yang buta, yang daya tuli itu barangkali madrasah belum bisa dia begitu buat siap tenaga. Tapi kalau misalnya dia cacat tubuhnya, kakinya tidak bisa jalan, tidak bisa. Kita bisa desain di sini sudah bisa di tempat lewatnya dia. Itu namanya sekolah pembelajaran inklusif. Tidak bisa ditolak. Kalau dulu orang belajar sana begitu, bukan tempat manusia SDM, sekarang tidak. Mudah-mudahan itu tidak ada yang daftar di sini. Kalau ada yang daftar di sini, saya minta supaya Bapak Ibu ikhlas menerima, mendidik dia sebagai anak bangsa, disetara oleh anak-anak yang lain. Itulah hebatnya sebuah madrasah, selalu senantiasa menyesuaikan diri terhadap perkembangan zaman, tuntutan zaman di bidang pendidikan. Kemudian sekalian, saya yakin bahwa dana yang kita bawa di madrasah ini tidak seberapa, tidak terlalu banyak. Tetapi kalau misalnya ada gagasan-gagasan, ada inovasi-inovasi dari kepala madrasah, ada inovasi dari guru-guru, sampaikan kepada madrasah, tentu saja akan berpikir bersama. Tidak semua itu anggaran kegiatan melalui sumber di APBN. Jadi tadi itu kegiatan besar begini, kalau kepada mana ambil uang? Tidak ada. Tetapi karena kebersamaan dari Bapak Ibu guru, kemudian kita bisa meyakinkan siswa kita juga bisa meyakinkan orang tua siswa kita. Hari ini Mansur dapat satu kulkas, sudah pintu. Bayangkan. Coba kembali, tidak ada uang di mana kembali. Tetapi karena kepercayaan kita yang kuat, mendapat restu orang tua siswa, ini dijaga ini Bapak sekalian, dijaga supaya ke depan itu ada program kita limpahkan kepada ketua komite sampaikan kepada masyarakatnya, karena masyarakat sudah percaya terhadap Man Suli ini, insya Allah mereka tidak keberatan. Pak, setiap tahun banjir di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu hadirin, sambil menikmati hidangan santap siang, kita saksikan hiburan yang dipersembahkan rekan-rekan kami. Oh guruku, engkau pahlawanku yang mencerdaskanku. Jangan pernah berhenti, selalu membimbingku hari demi hari hingga datang saat perpisahan sedih ku rasakan. Guruku, ku ucapkan terima kasih padamu. Ku tak dapat membaca dan menulis tanpamu. Segala jasamu pasti akan selalu terkenang di hatiku. Guruku, ku ucapkan terima kasih padamu. Tidak ada arti hidup
jalanku, guruku. Engkau pahlawanku yang mencerdaskanku. Baru pada henti untuk bimbingku hari demi hari hingga datang saat perpisahan sedih rasakan. Guruku, ku ucapkan terima kasih padamu. Ku tak dapat membaca dan menulis tanpamu. Saya bersamamu pasti akan selalu berkenan di hatiku. Guruku, ku ucapkan terima kasih padamu. Tiada dapat membaca dan menulis tanpamu. Segala jasamu pasti akan selalu terkenang di hatiku. Guruku, ku ucapkan terima kasih padamu. Tidak ada arti hidupku tanpa dirimu. Di saat sujudku dan mendoakanmu. Semoga surga Allah menantimu. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, adakan tiada bertemu, akan berpisah, awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan suruh. Untuk diriku yang kau cinta, Ibu, rahmat bagiku. Ibu, kau perlahan hatiku, surgamu di bawah kakimu. Ibu, ridholah padamu. Kau buat diriku sempurna, belai menenangkan jiwa. Pelukmu menatap asa. Kau korbankan jiwa dan raga untuk diriku yang kau cinta. Ibu, rahmat bagiku. Ibu, maafkanlah diriku jika ku bersalah padamu tanpa apa hatiku. Ibu, kau permata hatiku, surgaku di bawah kakimu. Ibu, ridholah
Dengan persembahan tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pada siang hari ini. Dan kepada Bapak Ibu hadirin serta rekan-rekan sekalian, marilah kita menutup acara penamatan pada siang hari ini dengan mengajak kepada hadirin untuk membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi